Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan menjelaskan tentang istilah kunci dari hukum Islam. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, nama saya Sultan Syalahuddin Padli Dalimunte dengan NIM 220200117. Halo, nama saya Fiona dengan NIM 2202000116. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Safita dengan NIM 220200157. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Radi Purba dengan NIM 220200207. Halo, perkenalkan nama saya Garin Sabilina Siahaan dengan NIM 220200115. Perkenalkan, nama saya Hairi Ajra dengan NIM 220200254. Hai, nama saya Safira Roda Nur Pulungan dengan NIM 220200256. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum. Menurut Sabcipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Secara bahasa, hukum berasal dari bahasa Arab dengan bentuk tunggal al-hukmu yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hukuma yahkumu yang bentuk masdarnya berubah menjadi hukman, yang kemudian diambil alih ke bahasa Indonesia dan disebut dengan hukum, yang artinya norma, kaidah, peraturan, hukum, dan undang-undang. Lalu, lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' al-ahkam yang berarti segala macam atau kumpulan dari norma, kaidah, peraturan, hukum, undang-undang, patokan, putusan, keterangan, pemerintah, kekuasaan, dan hukuman. Berdasarkan akar kata hakama tersebut, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dianggap sebagai seorang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafaz hukmu yang memiliki akar kata hakama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan hendak mufsadat lainnya. Hukum meliputi berbagai peraturan-peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Suatu aturan hukum bisa jadi cocok dengan kelompok masyarakat tertentu, namun bisa jadi tidak cocok dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai suatu aturan diturunkan dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, di mana masyarakat terus-menerus mengalami perkembangan dan kepentingan antara kelompok masyarakat yang satu belum tentu sama dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Pemberlakuan hukum bersifat memaksa atau wajib untuk ditaati oleh semua orang dalam masyarakat. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur hukum sebagai berikut. 1. Peraturan tingkah laku manusia. Unsur ini meliputi aturan yang membatasi dan mengatur tingkah laku manusia agar bisa terkontrol dan tidak mengganggu ketertiban hukum. Yang kedua, peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib. Unsur ini menegaskan bahwa aturan dalam hukum hanya bisa dibuat dan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib seperti lembaga pemerintahan. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Unsur ini berarti bahwa segala aturan yang ada di dalam hukum bersifat memaksa dan tidak bisa ditawar. Yang keempat, sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas. Unsur ini menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum bersifat tegas dan adil. Selain itu terdapat beberapa istilah-istilah lainnya, diantaranya adalah hakim. Hakim itu artinya adalah kepala negara atau khalifah. Yang kedua, mahkamah, yaitu adalah badan peradilan yang mengawasi tegaknya hukum. Yang ketiga adalah hukumah, yaitu pemerintahan eksekutif. Yang keempat, hakimiyah, yaitu kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dan yang terakhir adalah hakmu, yaitu rakyat yang menjunjung tinggi hukum. Kemudian kita masuk ke pengertian tentang Islam. Islam adalah bentuk masdar dari akar kata aslama, yuslimu, islaman, dengan mengandung arti ketundukan dan kepatuhan, serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafaz Islam adalah berasal dari kata salimah, yaslamu, salaman, wasalamatan, yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tingkah laku yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban bagi semua muslim. Seperti yang disinggung sebelumnya, pengertian hukum Islam sama dengan syariah. Syariah secara harfiah berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air. Makna linguistik syariah bergema dalam penggunaan
teknisnya, seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia, begitu pula kejelasan dan kebenaran. Syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, dan sedekah kepada orang yang miskin. Dengan demikian, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur 1. Manusia dengan penciptanya, 2. Manusia dengan diri sendiri, 3. Manusia dengan manusia, dan yang keempat adalah manusia dengan makhluk lain. Untuk jenis daripada syariah terdapat 2. Yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Dalam hukum taklifi terdapat ketentuan-ketentuan yang memiliki kaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan, ataupun anjuran yang tegas. Hukum taklifi terdiri dari beberapa bagian atau bentuk yang sebaiknya diketahui oleh umat muslim, seperti yang pertama wajib. Pengertian dari wajib sendiri adalah segala bentuk perbuatan yang akan membuat pelakunya mendapat pahala jika mengerjakannya. Namun saat seseorang tersebut tidak mengerjakan atau meninggalkan perkaranya, maka ia akan mendapatkan siksa. Yang kedua adalah haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang. Jika seseorang melakukannya, maka ia akan mendapatkan siksa. Namun saat seseorang lebih memilih untuk meninggalkannya, maka ia akan mendapatkan pahala. Nah, bentuk ketiga adalah makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Meski demikian, mereka yang melakukannya tidak akan mendapatkan konsekuensi. Dengan kata lain, sesuatu yang dilarang dalam melakukannya, namun seseorang tidak akan disiksa jika mengerjakannya. Nah, bentuk keempat adalah mubah. Pengertian secara umum adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan pada seseorang untuk memilih mengerjakan ataupun mengerjakannya. Dan ketika dikerjakan, seseorang tidaklah mendapatkan ganjaran. Nah, bentuk yang kelima adalah sunnah. Pengertian dari sunnah adalah bentuk yang jika dikerjakan, maka seseorang akan mendapatkan pahala. Namun, jika tidak melakukannya, ia tidak akan mendapatkan dosa. Sunnah bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diperintahkan, namun perintah tersebut tidak harus dikerjakan. Untuk memahami apa hukum taklifi dan pembagiannya, kita bisa menghindari dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan menjauhi larangan. Alhasil, perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak diperbolehkan bisa juga dihindari. Nah, untuk yang jenis kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan, sebab atau mani atau halangan. Nah, untuk hukum yang mengandung sebab atau beda dengan ilat, sebab merupakan sesuatu yang menyebabkan berlakunya hukum atau tanda adanya hukum. Nah, misalnya ada penyebabnya kematian, maka akibatnya adalah adanya warisan. Nah, contoh kedua adalah adanya akad nikah. Nah, akibat hukum yang ditimbulkan adalah hubungan waris, kewajiban nafkah, kehalalan hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, contoh ketiga adalah pinjam-meminjam. Nah, dari contoh ini terdapat akibat. Akibatnya adalah hak untuk memanfaatkan barang, kewajiban untuk mengembalikannya. Hukum yang mengandung syarat itu beda dengan rukun. Contohnya hukum waris. Hukum waris dalam Islam mengatur pembagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Pembagian tersebut berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Biasanya harta pusaka dibagi antara ahli waris langsung seperti anak-anak, suami atau istri, orang tua, dan saudara-saudara. Sistem waris Islam juga memperhatikan jenis-jenis harta serta hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris. Syarat hukum waris adalah adanya hubungan darah atau pernikahan. Yang kedua contohnya adalah al-ba'i atau murabahah. Al-ba'i atau jual beli adalah transaksi jual beli konvensional dalam Islam. Namun dalam konteks keuangan Islam, transaksi ini harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu seperti larangan riba atau bunga dan larangan jual beli barang yang tidak jelas atau haram menurut syariah. Yang kedua, murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pokok barang dan tambahan keuntungan yang telah disepakati secara terbuka. Pembeli setuju untuk membayar harga tersebut dalam waktu tertentu. Transaksi ini banyak digunakan dalam pembiayaan aset besar seperti kendaraan, rumah, atau proyek bisnis. Syaratnya adalah barang sudah ada dan jelas kepemilikannya. Yang ketiga contohnya adalah hukum pernikahan. Penyebab terjadinya pernikahan ialah ikatan pernikahan dan berakibat halalnya hubungan antara kedua pasangan. Syaratnya kedua pasangan harus balik. Contoh peristiwa yang dapat menghalangi suatu hukum ialah mani atau halangan di hukum waris ialah penyebab kematian pewaris karena dibunuh ahli dan beda agama antara pewaris dengan ahli waris.
Selanjutnya adalah pengertian syariah secara etimologi atau secara istilah. Syariah itu dalam bahasa Arab artinya diambil dari kata syari, yang artinya adalah jalan yang lurus ataupun jalan yang menuju ke arah mata air. Namun syariah secara pengertian umumnya adalah seperangkat aturan ataupun norma yang berasal dari Allah yang digunakan untuk mengatur hubungan antara Allah dengan makhluknya atau makhluknya dengan makhluknya yang lain, atau dalam bahasa Arab disebut hablum minallah dan hablum minan nas. Sumber dari hukum syariah ini sendiri berasal dari surat Al-Jasiyah ayat 18 yang kurang lebih artinya adalah kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu jalan ataupun peraturan syariah tentang urusan agama itu, maka ikutilah jalan ataupun peraturan itu. Kurang lebih arti seperti itu. Norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadis, rasul, dan diperkaya dengan pemikiran para ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam Al-Quran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya. Disiplin ilmu tersebut diantaranya adalah ilmu al-fiqh, yang dalam bahasa Indonesia biasanya kita kenal dengan ilmu fikih ataupun ilmu fikih hukum Islam. Ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan hukum manusia yang masuk kategori mukallaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam itu sudah balik ataupun sudah dewasa. Jadi secara ringkas, fikih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. Nah, asal kata fikih itu sendiri dari perkataan faqiha, yafqahu, ataupun fikon, yang artinya mengerti, memahami. Fikih juga biasa dikenal sebagai Islamic jurisprudence. Nah, sumber dari fikih itu sendiri yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, fikih itu mengenal 4 macam ilmu. Ilmu yang pertama itu adalah fikih ibadah, meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ada fikih muamalah, itu meliputi jual beli, pegadaian, upah, ilmu waris, dan wasiat. Yang ketiga itu ada fikih keluarga, meliputi pernikahan, perceraian, masa iddah, nafkah, ataupun maisyah. Kemudian yang terakhir itu ada fikih jinayat atau pengadilan Islam. Itu meliputi sumpah pengadilan Islam, kemudian persoalan membayar ganti rugi. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih perbedaan antara syariah dan fikih? Syariah disebut juga dengan Islamic law, sedangkan fikih disebut juga dengan Islamic jurisprudence. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, syariah itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau kitab-kitab hadis, sedangkan fikih itu terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, syariah itu bersumber dari wahyu Allah dan Rasulullah, sedangkan fikih itu bersumber dari akal pikiran manusia bagaimana cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Yang ketiga, syariah itu bersifat fundamental dan ruang lingkupnya itu sangat luas karena meliputi juga akhlak dan akidah. Sedangkan fikih itu bersifat instrumental dan ya ruang lingkupnya itu terbatas karena terbatas pada hukum yang mengatur perilaku manusia dan juga disebut juga dengan perbuatan hukum. Kemudian yang keempat, syariah itu adalah ketetapan Allah dan ketentuan dari Rasulullah. Oleh karena itu dia itu bersifat abadi. Sedangkan fikih itu adalah karya manusia. Makanya fikih itu tidak berlaku selamanya. Dia itu bisa berubah-ubah dan bersifat situasional dan temporal. Kemudian syariah itu hanya terdapat satu syariah. Sedangkan fikih itu beraneka ragam karena terdapat aliran-aliran hukum atau mazhab-mazhabnya. Kemudian syariah itu bersifat tertutup, sedangkan fikih itu bersifat terbuka. Kemudian syariah itu merupakan suatu hal yang telah disepakati, sedangkan fikih itu dapat diperdebatkan atau ikhtilaf. Berdasarkan penjelasan saya yang barusan, dapat kita ketahui bahwa ternyata syariah dan fikih itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Tanpa fikih, syariah itu ya kaku, beku. Karena syariah itu merupakan dasar-dasarnya, pokok-pokoknya, asas-asasnya
atasnya, sarinya. Sedangkan fikih itu cabang atau furu'. Pengamalan syariah itu tergantung pada pengalaman fikih. Dan juga sebaliknya, pengamalan fikih itu tergantung juga pada pengamalan syariah. Jadi, syariah adalah aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fikih ialah studi dan aplikasi dari aturan-aturan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya yaitu 1. Syariah mengatur bahwa puasa wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Sedangkan fikih akan membahas detail bagaimana cara melaksanakan puasa tersebut, seperti kapan waktu berbuka puasa, apa yang membatalkan puasanya, dan bagaimana mengganti puasa yang terlewat. Dengan demikian, fikih merupakan cara untuk memahami dan menerapkan prinsip yang terkandung dalam syariah. Adapun contoh lainnya yaitu dalam syariah Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Dan di fikih akan membahas detail pelaksanaan sholat tersebut, seperti tata cara sholatnya, gerakan yang dilakukan, waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat, serta hal yang membatalkan sholat. Jadi, fikih memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan perintah syariah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari kelompok kami terkait materi istilah kunci dalam hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.